Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba Goldian di channel Mantan Kristen, teman-teman. Oh ya para sahabat, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kita semua ya para sahabat. Oke para sahabat, di kesempatan yang ngeri-ngeri sedap ini saya akan menyajikan video perdebatan yang sangat ciamik ya, yang mana antara Uni Riva dan para pendeta-pendeta. Ada 3 pendeta naik ke Komal mencoba membuka mulutnya dan menyebarkan tentang kekristenan, tetapi di situ ada Uni Riva dan Uni Riva tidak tinggal diam lalu membantah serta menyumpel mulut 3 pendeta itu ya. Tentunya teman-teman, sumpelan dan bantahan Uni Riva disertai dalil data yang ada ya. Jadi nggak hanya modal congor doang, seperti kebanyakan oten yang longor karena kebanyakan makan B2, teman-teman. Ya jadi kita bisa lihat kualitas pendeta mereka dibuat mainan sama Uni Riva ya, karena ya terhitung oten-oten nih kalau makan B2 banyak yang longor isi kepalanya ya teman-teman. Oke, nggak panjang lebar, itu saja ubur-ubur ikan lele, langsung saja kita nikmati debatnya, Le. Hidupnya tidak ada satupun orang yang mampu membuktikan dia berbohong. Itu namanya adalah akal berfungsi di situ, rasional bekerja di situ. Itu bukti saya punya akal. Ya, yang kedua, menuhankan manusia. Sementara Tuhan kau mengaku sebagai manusia dan aku tidak membawa Kristen dari tadi. Aku cuma bilang, aku ini orang berakal. Kenapa aku percaya sama Nabi Muhammad? Karena ketika dia mengklaim statementnya itu dia tidak pernah berbohong, ternyata tidak ada yang membantah argumen dia loh. Maka dalam teori kebenaran, kebenarannya ini koheren dengan realitas. Belajar teori kebenaran dulu ya, Belajar ilmu filsafat. Apa teori kebenaran? Ada 8 apa 10 teori kebenaran itu. Ada namanya teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran apa lagi itu? Banyak. Nabi Muhammad ini teori kebenarannya adalah salah satunya teori kebenaran pragmatis, bukan pragmatis, performatif, dan pragmatis. Ya, teori kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad bisa juga disebut dengan coherence karena realitas konkretnya selama sepanjang 1400 tahun tidak ada yang bisa membantah statement beliau bahwa beliau tidak pernah berbohong. Paham nggak? Nah, inilah akal, daya kita, daya otak kita dipakai otak. Oh iya ya, dia kan bilang dia nggak pernah berbohong ya. Kalau seandainya dia ada seorang penjahat, seorang pendusta, harusnya ada tuh kayak Paulus tuh tertulis tuh, kalau karena kemuliaan Tuhan dustaku semakin apa? Jangan kalau karena kemuliaan Tuhan dustaku semakin melimpah, karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Tuh, dia berbohong. Kedua, saya bisa membuktikan Tuhanmu pernah berbohong. Dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 46 ada tertulis demikian, tahu-tahu tidak ada tertulis. Saya bisa membuktikan Tuhanmu saja berbohong. Nah, selama sepanjang masa Rasulullah itu dibenci banyak orang yang kafir, banyak yang coba meruntuhkan ajaran yang dia bawa. Tidak ada satupun yang mampu mematahkan argumentasi bahwa dia mengklaim dirinya tidak pernah berbohong. Artinya teori kebenaran yang diusung beliau ini dalam klasifikasi teori kebenaran ada teori kebenaran koherens, karena koherens dengan realitas. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang mampu bantah. Kayak gitu caranya akal berfungsi. Maka saya katakan, ketika saya percaya kepada Nabi Muhammad yang kau bilang itu tidak bisa membaca tapi mampu membawa hukum-hukum yang luar biasa, mustahil itu dari dirinya sendiri. Akal saya bekerja lagi tuh. Ya, bagaimana mungkin orang yang tidak pernah belajar bisa membawa hukum yang sistematik dan juga relevan dengan kehidupan sepanjang kehidupan? Berarti orang ini bukan orang sembarangan. Kalau para ilmuwan membuat sebuah konsep mau wajar, namanya juga belajar, itu normal. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah belajar dan tidak pernah membaca, membawa hukum yang relevan sepanjang masa dan sangat-sangat dipakai oleh orang-orang zaman sekarang dan menjadi solusi untuk, makanya ini orang ini nggak normal, pasti ada sesuatu nih. Orang ini adalah orang luar biasa, bukan orang normal manusia kayak kita ini yang penuh dengan kedoifan dan kebohongan. Tapi orang ini adalah di atas rata-rata. Kalau kau tidak mau mengakui dia sebagai nabi, ya akuilah dia sebagai profesor.
Bahkan dia lebih hebat daripada profesor. Profesor kerja dulu, dia usaha dulu, dia kumpulkan literasi dulu, dia baca dulu pemikiran orang lain dulu, baru dia kemudian uji kebenaran itu. Itu profesor. Nah, orang ini nggak perlu belajar, nggak perlu menguji, hanya kemudian dia menjalankan kehidupannya sebagai manusia biasa. Dia bilang dia nggak pernah berbohong. Ternyata statementnya tak terbantahkan. Dia hadir dengan hukum-hukum yang relevan. Bahkan apa yang disampaikan itu menjadi solusi untuk maslahat umat banyak orang. Nggak sama kayak agama kalian yang nggak ada solusi. Bagaimana mungkin orang ini dikatakan orang biasa? Bagaimana mungkin orang ini nggak layak dipercaya? Maka teori kebenaran yang diarahkan kepada Nabi Muhammad adalah teori kebenaran performa. Apa namanya itu? Teori kebenaran yang disandarkan kepada kredibilitas Mantap, Uni. seseorang. Masya Allah. Tuh, Mana tadi otennya? Udah nggak ada? Masya Allah. udah berak di celana. Oten udah berserak semua. Nggak, tadi lucu sih pertanyaan tadi dia itu. Memang mau kita uji Uni, memang benar. Tapi orangnya nggak mau tertib. Artinya nggak bisa ditemukan bahwa dia itu benar-benar mau berdiskusi atau tidak gitu. Karena tadi kan dia sempat saya dengar pertanyaannya kan ya. Sempat dengar pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana mungkin bisa mempercayai orang yang tidak bisa menulis dan membaca kan gitu ya. Nah, itu pertanyaan terbodoh yang pernah saya dengar. Serius, orang itu kemana aja gitu loh. Nah, kita bisa buktikan. Dan kalau saya mau tanya, kalau seandainya mereka benar tidak percaya, artinya mereka terganggu akal sehatnya. Saya berani katakan demikian. Loh, bagaimana mungkin tidak terganggu akal sehatnya? Pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah sudah teruji dan diakui oleh seluruh ilmuwan dan dimanapun mereka berada, baik muslim maupun non-muslim. Tiba-tiba dia sekarang bertanya, menguji kebenaran pernyataan Rasulullah. Kan gabrul namanya. Justru diuji, dipertanyakan akal sehat orang tersebut gitu. Masya Allah, Uni, luar biasa, mantap. Pikirku tadi masih ada, aku barusan sempat melanjutkan ada obrolan. Ya, dengan Alun selamat sore Alun, Islam apa Kristen? Ya, dengan Alun selamat. Datuk Nuis. Ya, memang Syiah itu agak bundeng gitu. Di mana-mana ditolak itu. Gak baik data. Oke, Ya, Wes. mungkin masuk sedikit sebelum ke Wes sama yang lain bertanya nih. Sebenarnya kan gini ya, kenapa saya tidak memberi kesempatan? Karena dari awal itu dia sudah salah kaprah. Dia sudah salah kaprah dan dia tidak mau dikoreksi kesalahkaprahannya. Kan saya paling tidak bisa membiarkan orang yang dengan kesalahkaprahan itu dia menyerang kita gitu loh. Dia menyerang kita dengan kesalahkaprahannya. Nah, terkait saya tidak peduli lagi saat ini orang Kristen menjelaskan imannya. Karena bagi saya mendengarkan penjelasan umat Kristen lebih baik saya pargoi 12 macam di komal orang lah. Kenapa? Saya belajar kekristenan itu mending kepada para skolar. Saya mending nonton Verbum Veritatis, mending saya nonton Bambang Nursena daripada mendengarkan orang Kristen yang ada di komal ini menjelaskan iman mereka. Karena setiap mereka punya parameter sendiri-sendiri dan punya penjelasan sendiri-sendiri. Jadi buat apa tiap hari saya mendengarkan ocehan mereka? Nah, tapi kalau mereka tadi menjelaskan contoh ya, saya Uniriva, saya dari Ortodok. Oh ya, menurut data Ortodok Tritunggal ini begini. Itu saya butuhkan itu ilmu itu ya. Kita hargai itu. Nah, ini karya ilmiahnya jurnal dari STT Ortodok Uni bahwa di Ortodok ini Tritunggal itu artinya gini. Kalau menurut saya siapa lu? Ya Allah. Saya aja dosen saya aja masih saya bantah loh. Tahu nggak kalian don main lagi dari Kairo dari mana-mana dia. Ngomong aja sama saya nggak pakai data, saya bilang, Pak dosen, saya nggak terima dulu Pak dosen. Mana datanya Pak dosen? Ini kalian yang tidak pernah belajar, naik ke komal disuruh bertanya, malah menjelaskan. Ya, ini namanya kami mengizinkan penyesatan dan pembodohan di komal Islam. Kalian tuh bertanya saja. Selagi saya ada di sini, saya senang sekali ditanya sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengizinkan orang bertanya kepada beliau yang menyetarakan diri dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kami
Itu akhlak kami umat Islam, bertanya tentang Islam. Lanjut Ustaz Alif, lanjut Goldian dan yang lain. Kita sapa dulu nih ya. Selamat sore Iva, Iva Dongkala sama Westroom. Halo. Ya, Kristen Bang. Ya, Christian. Oke, sabar dulu Bang ya. Satu lagi Iva, selamat sore Iva Dongkala. Iva Dongkala. Iva. Kok jadi berhala di atas Iva? Oke. Ya, silakan Bang Westroom ditanggapi. Saya mau bertanya. Ya silakan. Silakan Bang Wes. Oke. Kalau Saya mau kami mampu kami jawab. Kalau nggak Oke. mampu kami nggak. Oke, saya mau bertanya. Dasar kebenaran itu yang dimaksud maksudnya kebenaran itu yang dimaksud Allah itu apa? Dasarnya dalam Islam apa? Macam ukuran bahwa kita kan tuduh menuduh nih agama ini. Lepas tu dasarnya untuk kebenaran itu apa? Mm-mm. Kalau dalam Islam. Abang ini Kristen ya? Abang Ya. ini Kristen. Hmm. Abang Kristen. Oke. Bang, kalau kita bicara, coba kita jangan bawa agama dulu, kita masuk ke ranah akademis dulu ya, definisi kebenaran dulu ya. Ah. Kebenaran itu apa sih? Statement kebenaran itu adalah statement yang apabila diucapkan itu terbukti sesuai dengan yang distatementkan. Contoh, kalau saya bilang saya ini adalah istrinya Pak Jokowi, maka saya bisa buktikan. Mana buktinya? Maka kalau saya tunjukkan surat nikah saya sama Pak Jokowi, maka saya benar istrinya Pak Jokowi, bukan? Iya, benar. Benar nggak? Hmm. Tapi kalau saya bilang saya istrinya Pak Jokowi, tiba-tiba saya nggak bisa tunjukkan bukti kalau saya ini istrinya Pak Jokowi. Maka saya itu bisa sebagai seorang pendusta, bisa membawa kabar syubhat ke orang yang belum bisa membuktikan diri bahwa saya menikah Jokowi. Nah, itu dulu. Maka dalam teori kebenaran, dalam ranah akademik yang disebut dengan kebenaran. Putus ya, Bang? Putus-putus nggak? Kalau putus-putus aja. Putus-putus nggak signalnya? Putus-putus Uni, putus-putus. Putus-putus ya? Putus-putus ya? Udah. Ini udah kedengeran belum? Udah. Lumayan ini, boleh. Nah, jadi misalkannya teori kebenaran ya, teori kebenaran koherens artinya gini, apa yang diucapkan sesuai dengan realitas. Makanya dalam Putus lagi. buat Sinyalnya mungkin parah. saya cari tempat dulu ya. Mungkin lanjut dulu Ustadz Alif. Ustadz Alif lanjut dulu Ustadz Alif. Setelah itu baru saya masuk lagi. Saya cari tempat dulu. Ya, silakan Ustaz Alif. Ya, nggak Bang Lian di dulu Bang Lian di dulu sebelum ini di aja nih. Silakan Bang Lian. Bang Lian. Ya udah, kalau nggak ada tuh masuk tuh. Enggak, pembahasan tentang sebuah kebenaran. Jadi harus ada korelasinya. Kalau ada saya jawab salah nanti nggak nyambung dengan jawaban si Rifa. Itu Bang zaman tadi. Jadi kita tunggu dulu si Uni Rifa untuk menjelaskan kaidah-kaidah kebenaran itu menurut apa. Gitu. Jadi kalau saya jawab nanti saya salah. Oke, ini suara saya udah jelas belum? Udah. Ini udah jelas belum? Udah. Oke. Nah, jadi kalau kita belajar dalam ini masuk dalam tataran ilmu pendidikan ya, karena saya backgroundnya itu prodinya pendidikan agama Islam dan pindah prodi ke komunikasi penyiar Islam. Jadi saya mempelajari beberapa SKS itu tentang teori-teori kebenaran. Nah, salah satu teori kebenaran itu adalah kebenaran koherens namanya itu, sesuai dengan kenyataan, maka bisa dikatakan benar. Nah, ketika Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, Bang, absolut. Beda dengan baik ya, baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Bentar saya jalan sedikit lagi untuk dapat posisi yang nyaman buat diskusi ya. Nah, jadi kenapa kami mengatakan Al-Quran itu adalah kebenaran? Karena statement-statement di Al-Quran itu, abangku, itu memuat dua dimensi, Bang. Dimensi beyond logic atau di luar nalar, yang mana di situ informasi yang berkaitan tentang ketuhanan. Halo? Suara saya
Jangan dipotong dulu ya. Nah, yang kedua adalah dimensi yang logik. Dimensi logik ini maksudnya adalah hal-hal yang bisa kita nalarkan, bisa kita pikirkan, bisa kita renungkan dan kita amati. Nah, bahkan Al-Quran sendiri tidak bisa dikatakan doktrin, karena kalau doktrin ini adalah ajaran manusia yang dianggap benar, yang tidak perlu diuji tapi dipercayai kebenarannya. Tapi Al-Quran adalah perkataan Tuhan yang bahkan Tuhan sendiri minta kita untuk uji sepanjang hidup, sepanjang masa. Makanya dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang memuat seperti afala yatadabbaru, apa kalian tidak mengobservasi, apa kalian tidak mengamati, afala yataqilun, apa kalian tidak memikirkan, afala yatafakaru, apa kalian tidak memikirkan dan tidak memiliki akal. Artinya ketika Allah memberitahukan informasi, salah satunya contoh ya, bahwa ini adalah Muhammad adalah hanya seorang rasul. Dia adalah seorang nabi, dia bukan bapak di antara kalian. Ternyata betul tidak ada satupun anak, kalau dalam tradisi Islam dan Yahudi ya Pak, anak itu dari keluarga laki-laki. Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki yang punya keturunan. Kecuali ternyata Nabi Muhammad punya anak laki-laki, anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak lagi, maka Allah berbohong. Tapi ketika Allah katakan Muhammad itu bukan bapak siapapun di antara kalian, maksudnya adalah tidak ada satupun nenek moyang yang sampai kepada Nabi Muhammad melalui jalur nasab anak laki-laki gitu. Ya, habaib itu kan dari jalurnya Sayyidah Fatimah tuh. Nasab dalam Islam kan laki-laki. Maka apa yang disampaikan oleh Allah itu betul, relevan dengan realitas. Begitu juga ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang siddiq, orang yang fatanah, orang yang amanah. Dikatakan klaim seperti itu. Ternyata realitasnya tidak ada satupun karya ilmiah atau riwayat atau sejarah atau informasi yang bisa membuktikan Nabi Muhammad itu pernah satu kali berbohong seumur hidupnya. Tapi kalau kami ditanya, bisa nggak Unirifa membuktikan tokoh-tokoh Bible itu berbohong? Saya bisa buktikan Yakub berbohong, Yesus berbohong, Paulus berbohong. Maka secara teori kebenaran mereka gagal sebagai orang pilihan. Ya, apalagi mereka gagal sebagai orang kudus. Lukas pasal 1 nomor 70. Karena orang kudus bagaimana mungkin bisa berbohong? Bagaimana mungkin nabi-nabi dalam kisah Bani Israel itu semuanya kudus? Masa ngambil bini orang dibilang kudus? Masa bertelanjang dibilang kudus? Masa bersundal dibilang kudus? Nah, kalau Nabi Muhammad dibilang maksum, artinya terjaga dari perbuatan maksiat, maka tunjukkan kepada kami, ada nggak bantahannya? Maka realitas konkretnya Nabi Muhammad secara literasi tidak pernah menunjukkan ada terbukti bermaksiat kepada Allah. Maka di sini yang disebut dengan kebenaran mutlak. Sama ketika di dalam Al-Quran dikatakan Kul huwallahu ahad. Ketika statementnya Allah itu satu, kami tidak mengingkari sebagaimana kalian umat Kristen yang mengatakan Tuhan kami satu tapi ada tiga. Itu namanya munafik. Bilangnya satu tapi tiga, bilangnya tiga tapi satu. Nah, kalau di Islam, ketika kami katakan Tuhan kami satu, yang mana satu? Kami bisa sebutkan satu-satunya ya Allah. Tidak ada perdebatan di antara kami. Ini yang namanya relevan. Ini yang namanya kebenaran sesuai dengan realitas. Begitu kurang lebih Bang. Silakan dielaborasi pertanyaannya. Oke, tapi itu kan semua pendapat kamu saja, bukan asal dari ajaran para nabi, betul kan? Itu semua hanya pendapat. Ini saya menggunakan bukan hanya sekedar pendapat Bang, Ya. hasil pembelajaran saya dari apa yang dimaksud dengan teori kebenaran dan apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri sesuai dengan definisi Bang. Saya jelaskan. Kalau Abang bilang pendapat, Abang bertanya kepada saya, Romen tolong ukurnya Romen, mana? tolong ya, jangan jadi binatang. Tolak ukurnya apa yang saya ucapkan ini bisa nggak kamu bantah? Tolak ukurnya di mana? Semua Apa bisa yang saya mengklaim ucapkan bisa nggak kamu bantah? bahwa pernyataannya benar. Gini, kamu tanyakan tolak Gitu loh. ukur. Saya tanya, saya kasih kamu ini gimana sih? Saya lagi diskusi sama Westron, kamu masuk motong-motong, nggak beradab. Lalu kamu karena tanya langsung Rifa saya jawab. bilang Apa bahwa tolak ukurnya? Saya tanya, kamu bisa bantah nggak? Rasul-rasul Kristen itu pembohong. Di mana? Iya, Yakub Dari pembohong, mana Yakub penipu. kamu bisa Oke, mengatakan bahwa ada mereka dalilnya. pembohong, menuduh mereka pembohong? Ada dalilnya Buktikan. di kitab kamu. Ya. Oke, saya buktikan. Goldian, tolong Dek bantu Uni buka mic dulu. Uni lagi di dapur. Uni tadi cari sinyal. Uni nggak bawa handphone satu lagi. Kamu lihat kamu di kitab kamu, Yakub itu menipu saudaranya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan anak, ya. Bahkan Yakub itu dalam literasi orang Yahudi dikatakan penipu. Oke, saya tunjukkan ayatnya dulu ya, bentar. Atau ada yang bisa buka Bang Ratu? Bisa buka data nggak?
Ya memang itu Romen, kamu benar, nggak itu sopan. memang sebuah tindakan Aduh, ini si penipuan. Romen ini apa sih, udah diizinkan ngomong motong-motong, giliran mau tadi minta data, giliran ditunjukkan data malah. Kamu jangan kurang ajar gitu dong, Romen. Dikasih tempat malah kurang ajar. Kamu kan dikasih hak bicara tadi barusan, bahkan kita nggak marah, kamu nggak di-kick. Tapi Mbok Yo kalau udah diizinin motong ya jangan keterusan. Kan kamu bertanya, kita harus jawab dong. Oke, silakan. Kalian itu walaupun nggak punya adab, minimal kalian udah dikasih Silakan tempat loh di dilanjut. Komar Islam loh. Tar, ya sabar, kan kamu minta data, sabarlah. Siapa yang bisa bantu saya, Bang Dato, Bang Raja, atau Goldian atau Ustadz Alif? Saya udah lari ke dapur nih, laptop sama handphone satu lagi saya tinggalin nih. Ada yang bisa bantu nggak? Halo, ini pada kemana sih orang-orang? Ya, Yaudah, bentar saya buka data dulu, bentar aduh. dari HP bisa nih ya, dari HP ya. Bang Dato, Dari HP coba bukakan itu Daud menipu saudaranya Esau. di ayat berapa nih? Iya dari HP aja. Oke. Yakub menipu saudaranya Esau. Bentar, klik aja di Google itu, Yakub menipu saudaranya Esau ada. Buka dulu ya. Yakub. Oke, itu di Kejadian 27:1 ya. Saya buka dulu Kejadian 27:1 ya. Oke. Ini nih ya. Kejadian 27. Yakub diberkati Ishak seharga anak sulung. Itu nih ya perikopnya nih ya. Ya, jadi di Halo, nih. situ si Yakub ini menipu bapaknya Ishak. Iya betul. Di ayat itu si Yakub ya, Nabi Yakub alaihissalam, astagfirullahaladzim, Nabi Yakub saya berlepas diri menuduh Nabi Yakub menipu ya. Orang Kristen aja yang menuduh. Nabi Yakub di situ dikatakan bersekongkol dengan ibunya Ribka untuk menipu bapaknya Ishak yang sudah tua untuk mendapatkan hak kesulungan Esau. Jadi dia pura-pura jadi Esau. Bahkan Ishak sendiri mengatakan, adikmu telah datang kepadaku menipu. Itu ada nanti kata si Nabi Ishaknya. Coba baca. Ya. Sahut bapaknya, berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Nanti ada di bawah-bawahnya itu. Nah itu kalau mau dalilnya dibaca dulu Bang. Ini ayat spesifiknya aku lupa, bentar. Tapi ada di situ itu. Ya. Nanti lanjut. Tetapi mendengarkannya nanti berkatalah ketika kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor. Lanjut. Itu tuh dia bersekongkol itu sama Ribka tuh sampai ke bawah itu. Maka orang kata Yakub itu sendiri kan artinya tuh menumit menurut orang Yahudi, bahkan dikatakan penipu. Mungkin aku yang buka literasinya lah, soalnya spesifiknya ayatnya ada di situ Bang. Ada di situ, bentar. Jadi tahu nggak maksud daripada ayat itu dipaparkan dalam kitab suci? Sebentar Romen, sebentar. Saya enggak peduli maksudnya, yang penting di situ saya membuktikan Yakub itu menipu. Saya nggak peduli maknanya menurut memang kalian betul. Kristen, Kita apa juga peduli buat mengakui saya? bahwa Saya kan, Yakub kamu tadi kan pernah minta melakukan tindakan sebentar penipuan, dulu. bersekongkol dengan ibunya. Ya udah, Tapi- kalau begitu saya benar dong. Iya, Ya memang udah, benar. kalau gitu saya benar. Memang benar itu. Tapi Ya nah, udah, ya sudah, kalau begitu saya benar. Kamu bantah apa? Yang kamu bantah tuh apa? Kamu mau mau membenarkan penipuan Yakub dengan menjelaskan kenapa dia menipu. Buat apa kami peduli? Ya. Nah, yang kedua, Tuhan kamu menipu. Buka Lukas 24 ayat 46, Bang. Ini Tuhan kamu menipu nih. Lukas 24 46. Ah, ini Tuhan kamu nipu nih. Pertama Yakub, ya, dituliskan Yakub itu penipu, ya, menipu saudaranya, menipu bapaknya untuk mendapatkan hak kesulungan. Kedua, Tuhan kamu sendiri menipu banyak orang. Lukas pasal 24 nomor 46. Ya, ini. Parameter kebenaran yang saya sampaikan itu gagal kalau kalian bisa bantah, oke? Kalau kalian nggak bisa bantah, maka bercokollah pernyataan saya ini sebagai parameter, sebagai fakta kebenaran yang menyakitkan buat kalian tuh. Coba kamu baca tuh Romen. Dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 46, Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Pertanyaan saya, di mana itu tertulis? Kalau tidak ada tertulis dalam kitab para nabi, dalam kitab Taurat, maka Tuhanmu berbohong. Atau ayatnya ada tapi hilang. Ya dua itu aja sih. Silakan diselamatkan Tuhanmu dari tuduhan saya. Berikan data alasan kenapa itu tidak pernah ada dalam kitab sebelumnya. Hilangkah? Kalau hilang tunjukkan datanya. Kalau enggak ya udah Tuhanmu berbohong. Itu aja. Silakan. Banyak sebenarnya banyak nubuat-nubuat tentang kematian Yesus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kita juga bisa secara sederhana ya, secara gamblang kita bisa melihatnya. Ibaratnya Yunus yang berada di perut ikan 3 hari 3 malam itu menggambarkan Yesus yang turun ke liang kubur 3 hari 3 malam, lalu dia kemudian bangkit. Nah, tapi sebelumnya saya mau kembali lagi ke Yakub tadi. Nah, memang Alkitab menuliskan bahwa Yakub pernah melakukan tindakan penipuan kepada papanya, dan dia bersekongkol dengan ibunya ya. Tetapi tentulah itu dituliskan bukan untuk mengajarkan orang untuk melakukan penipuan yang sama atau mungkin yang lebih hebat dari sana, bukan, melainkan bahwa kitab suci secara jujur menceritakan kronologi kehidupan dari para nabi itu. Dan itu maksudnya supaya itu menjadi satu contoh, dan kita bisa melihat secara singkat ya. Kita bisa melihat ketika Yakub melakukan tindakan penipuan 1 kali kepada papanya, maka di kehidupan dia di kemudian hari, dia ditipu anaknya 1 kali, dia ditipu oleh pamannya 1 kali. Jadi 1 kali dia melakukan penipuan, 2 kali dia mengalami akibatnya. Nah, ini menjadi satu pelajaran moral supaya orang-orang umat-umat Tuhan bisa belajar bahwasanya setiap orang yang melakukan kesalahan, sebuah tindakan penipuan, pastilah dia tidak luput dari hukuman Allah. Nah, ini Kamu nggak menjadi satu nyambung. pelajaran. Ya, pertama kamu nggak nyambung. Kedua, kamu berarti artinya kamu mengakui relasi Bunda Uni Rifa ya. Berarti kamu akui ya, nggak bisa bantai ya. Ya memang itu dituliskan. Memang Mungkin itu saya masuk. Udah kepanjangan ya. Saya sudah bersabar menunggu kamu menjelaskan. Saya di sini secara letter leg menunjukkan bahwa dalam kitab kalian itu, para tokoh-tokoh kitab kalian itu kelakuannya tuh mengerikan ya. Ada yang mengambil bini orang, ada yang menipu kakaknya demi untuk hak kesulungan, ada yang bahkan disuruh bersundal, bahkan Tuhan sendiri yang suruh. Ada yang telanjang bulat 4 tahun, ya saya, Tuhan sendiri yang suruh. Banyak kelakuan-kelakuan amoral yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam kitab kalian. Dan bahkan diantaranya adalah para nabi mereka itu ya. Seperti Daud, Yesaya, Hosea, itu nabi tiga-tiganya. Nah, permasalahannya di sini ketika kalian ngeles dengan mengatakan, ya kami tidak mengajarkan. Dengan tidak dihukumnya Yakub yang menipu itu, tapi ketika Uza tersenggol bait Tuhanmu membunuhnya di tempat. Ketika Onan yang nembak luar, Tuhanmu membunuh di tempat. Ketika anak kecil Yesaya 14:12 ya, ayat 21-14, di mana dibunuh oleh Tuhanmu karena dosa nenek moyang mereka. Mereka nggak bersalah sama sekali. Menunjukkan ini adalah gambaran dari Tuhan yang aneh. Atau maaf kalau ini sifat manusia, ini manusianya udah psikopat loh. Giliran penipu nggak dihabisi nyawanya, giliran ngambil bini orang nggak dibunuh. Padahal dalam kitab Imamat pasal 20 nomor 10, orang yang berzina itu dia harus mati. Tiba-tiba Daud berzina sama bini orang nggak dihabisi nyawanya, malah yang dibunuh adalah anak hasil jinanya. Kemudian ketika Yakub menipu hak kesulungan, malah keturunannya malah dijadikan keturunan pilihan. Hasil menipu itu malah keturunannya jadi keturunan pilihan. Ini Tuhanmu yang saya kritisi sekarang. Cara Tuhanmu memilih bangsa ini dari mana? Kok malah seorang penipu, nenek moyang Tuhanmu itu kok malah seorang penipu? Kenapa nenek moyangmu adalah seorang pesundal yang bersundal dengan dengan perempuan yang adalah bini orang? Kenapa kok seperti ini? Mengerikan sekali. Memang tidak ada di situ, wahai orang-orang Kristen. Menipulah
Daud ngambil oke. bini orang kamu nggak tahu. Ya, Bahkan ya, Tuhanmu oke. sendiri yang memberikan bini orang kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Bahkan Hosea disuruh bersundal. Kamu nggak tahu dalam Hosea pasal 2 nomor 1 Tuhan memerintahkan pada Hosea untuk bersundal menghasilkan Bukan anak-anak sundal. Jangan bukan bilang itu bersundal, menikahi tapi persundal loh. mengawini seorang perempuan sundal. Mengawini di situ Bedakan menghasilkan bersundal anak-anak dengan sundal. bedakan bersundal Menghasilkan dengan anak-anak sundal tuh mengawini ngapain? ya perempuan Kalau sundal. dia menikah halal berarti dia nggak, ya kalau dia menikah halal berarti anaknya nggak anak sundal lah. Kamu baca ayat itu, menghasilkan anak-anak sundal. Menghasilkan anak-anak sundal itu apa maksudnya? Anak tanpa pernikahan, anak persundulan. Masa anak hasil pernikahan namanya anak sundal? Atau mentang-mentang kamu nikah sama pesundal terus anakmu jadi pesundal gitu? Jadi kalau anak pesundal semua anak jadi anak pesundalan gitu. Aneh ini. Bukti kalau Nah, Hosea di situ disuruh segini papap hoba-hoba sekait tanpa perkawinan, di situ diperintahkan hasilkan anak-anak sundal. Baca ayatnya yang benar, jangan kamu pelintir depan saya. Saya baca kitab kamu loh. iya, Kamu nggak iya bisa benar. mempelintir ajaranmu depan Tapi saya. itu Cek WA itu dulu nih, cek sebenarnya WA nih. bukan Uni. bukan itu maksud daripada kisah itu Ustaz, dituliskan menjadi sebuah Cek WA, cek WA pelajaran Uni. kitab suci HP ya, aku di itu, bagian dari Ustaz. kitab suci Ustaz, ya. HP aku di kamar. Melainkan bahwa ada pelajaran. Itu kan suatu gambaran tentang Alhamdulillah. bagaimana Bentar, bangsa bentar. Israel yang gagal dan kegagalannya mematuhi hukum-hukum Tuhan, dia lebih lagi semakin liar begitu. Itu Kayak gitu. Justru di kitabmu cara diajarkan kalau orang berdosa pengkomunikasian itu akan Allah. diampuni Tuhanmu. itu cara pengkomunikasian Justru Allah untuk kok cara menyampaikan maksudnya komunikasi. kepada bangsa Israel supaya Brother, mereka tahu brother. betapa mereka telah menyedihkan Ini kamu hati ngomong, Allah. dasarnya apa? Kamu ngomong dasarnya apa coba? Yang Ya, ngajarin itu- kamu begitu siapa? Itu Apa? itu sebuah penggambaran untuk menyampaikan pesan Penggambaran. betapa bangsa Israel telah Penyampaian pesan. iya, itu bentuk komunikasi Justru Tuhan. braderku, tunggu braderku, dengar ya. Justru di kitabmu itu sedang mengajarkan bahwa kalau ada orang yang bersundal dengan bini orang gak dihukum Tuhan. Kalau ada yang menipu maka dia kan jadi orang pilihan. Kalau dia adalah orang yang punya bini 4 maka keturunannya jadi orang pilihan. Justru seperti itu penggambaran Tuhanmu. Justru Tuhanmu lebih identik dengan orang-orang jahat. Ya saya disuruh telanjang bulan 4 tahun. Ini loh, seolah-olah Tuhan menggambarkan bahwa dirinya suka dengan ketelanjangan. Buktinya dia menciptakan Adam dan Hawa kan telanjang bulat tuh, ketika dia tahu malu malah diusir gara-gara makan buah pengetahuan baik dan buruk. Justru ketika Yakub itu menipu dia jadi umat pilihan keturunannya. Justru ketika Sarai mengusir Hagar yang adalah budak dengan Ismail karena nggak berbagi warisan, Tuhanmu malah benarkan, malah dijadikan anaknya pilihan. Kan ini Tuhan berpihak kepada kejahatan semua dalam kitab kalian. Malah kalian bilang pula, Tuhan mengajarkan supaya kami nggak kayak gitu. Justru dengan tidak dihukumnya mereka itu Tuhan kalian membenarkan perilaku mereka. Tiba-tiba Tuhan kalian mati untuk membebaskan orang-orang jahat dari dosanya. Memvalidasi lagi bahwa Tuhan kalian tuh berpihak kepada para penjahat, bukan kepada para korban. Nah, sekarang mungkin boleh nih saya jelaskan ya. Saya jelaskan bagaimana kitab suci itu memberikan satu keterangan secara kronologis dan jujur, sejujur-jujurnya. Karena memang itu dimaksudkan untuk manusia yang lemah dan penuh kecenderungan hatinya kepada dosa. Nah, justru itu menggambarkan betapa manusia yang ada di dunia ini nih gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna yang memiliki kualifikasi yang memadai menurut standar kekudusan Tuhan untuk dijadikan sebagai hambanya. Gak ada. Justru itulah menunjukkan betapa Tuhan sudah sangat merendahkan hatinya, sudah sangat Ya berarti Tuhan kamu gagal. Berarti Bukan Tuhan kamu gagal menciptakan manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Lah, manusia itu sendiri Ya kan dia yang yang ciptakan manusia, berarti nggak ada yang mematuhi sempurna. Allah, sehingga dia Berarti akhirnya gagal lah ciptaan gagal Tuhanmu memenuhi berarti. tuntutan Allah. Kemudian itu Loh, tertular. yang menciptakan manusia kan Tuhan kan? Iya, betul. Yang menciptakan manusia kan Tuhan. Ya. Dia mengharapkan manusia sama seperti Tuhan, sempurna seperti Tuhan. Ternyata gagal manusia. Berarti Tuhanmu yang gagal. Kok gagal? Kok jadi yang disalahkan Tuhan, manusia yang gagal disalahkan Tuhan? Ya kan? Karena manusia itu Tuhan ciptakan tidak seperti robot yang disetting. Oh ya bentar. Pakai remote. Ini bentar. Saya teman-teman yang waktu Indonesia Barat silakan masuk waktu maghrib ya. Ternate ini sudah lewat maghrib dari tadi. Teman-teman yang waktu Indonesia Barat silakan untuk sholat maghrib dulu ya, supaya teman-teman tidak meninggalkan sholat
Walaupun mendengarkan diskusi ini, teman-teman bisa mengulang menontonnya kembali di channel-channel seperti channel Ustadz Alif dan channel saudara kita lainnya, ya. Jadi begini, kamu bilang apa tadi? Jadi Ketika Tuhan memberi, itu sebentar, menggambarkan. saya mau kita mengkerucut ya. Ya. Saya mau kamu jelaskan ke saya esensi penciptaan Tuhan, penciptaan manusia, biar saya tahu Tuhan kamu itu menciptakan manusia itu seperti apa dan untuk apa dan bagaimana. Silakan. Habis itu saya masuk nanti dengan Islam. Tuhan menciptakan alam semesta. Yang pertama kan dikisahkan dalam kitab suci Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, lalu Ya, di hari kenapa pertama, jangan hari diperpanjang, kedua, brother? ya, Itu hari kepanjangan. berikutnya, Nanti saya ketiduran. dan Kita bahas esensi setelah penciptaan 6 hari manusia Tuhan aja. menciptakan, Ya ampun. setelah 5 hari Tuhan menciptakan, lalu ke hari ke-6 dia baru menciptakan manusia. Ya, artinya dia sudah menyediakan dulu segala hal apapun yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Ini kamu Ya. lari kemana-mana bro, jangan melebar bro. Ya biar Pakai topi. jelas, Saya biar minta jelas nih. itu gini Nah, loh, gini. biar jelas nih. Biar enak Nah, diskusi ini. Nggak, lalu udah gini aja, Tuhan saya yang jelasin dulu, memberikan- nanti kamu Tuhan ini memberikan aku tuh nggak perintah butuh untuk ini mengusahakan orang nih apa sih? menguasai segala alam semesta, ya, menguasai. Dan dalam dogma kami dituliskan apa tujuan manusia di dunia. Jawabannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati rahmat-Nya. Oke, stop. Udah itu aja, udah. Berarti Tuhan membuat manusia tujuannya untuk memuliakan Tuhan, betul? Memuliakan Dia dan menikmati Oke. kebaikannya. Oke, saya tanya, manusia semuanya mampu nggak? Ada nggak manusia yang mampu memuliakan Tuhan? Satu orang saja. Ada Yesus sebagai manusia 100%, dia Dia kan bukan sempurna. diciptakan. Kamu nih gimana sih? Dia diciptakan. Dia Iya. diciptakan. Namanya manusia itu tadi sudah gagal dari awal saja. Oke. Adam sudah gagal. Oke, dengar ya teman-teman ya. Gagal. Saya tanya, dari seluruh manusia yang diciptakan, ada tidak yang mampu memuliakan Tuhan? Kamu menjawab, ada, yaitu Yesus. Berarti di sini kamu sedang mencoba menjawab bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia ciptaan yang mampu menjalankan perintah Tuhan, memuliakan Tuhan. Begitukah? Aku hanya memenggal frasa bagian Yesus sebagai Tuhan ya. Yesus sebagai Tuhan. Saya ulangi bukan- penjelasan kamu tadi bukan ya. ciptaan, Saya ya. ulangi penjelasan kamu tadi. Bukan ciptaan. Penjelasan kamu itu berdasarkan pertanyaan saya. Adakah manusia yang mampu memuliakan Tuhan? Kamu jawab ada, Oh, yaitu ada. Yesus. Sebenarnya banyak. Padahal pertanyaan Banyak, saya banyak. adalah, Banyak. makanya kalau berbicara berpikir dulu. Tapi Jangan yang asal secara sembrono sempurna, aja. Yang secara sempurna. Saya semua juga. ini nggak bicara tentang Saya secara semua juga sempurna. nggak ada. Kamu dengarkan perkataan saya, brother. Saya tanya, adakah manusia yang mampu memuliakan Tuhan? Silakan dijawab. Nah, mampu seperti apa nih maksudnya? Definisikan dulu mampu yang dimaksud. Gitu aja apa? kamu minta definisikan. Ketika Tuhan memerintahkan manusia melakukan hukum Taurat, ada nggak manusia yang mampu menjalankan hukum Taurat? Padahal kamu tadi Semuanya sendiri yang gagal. menjelaskan Tuhan Semuanya itu gagal. bertujuan manusia diciptakan untuk memuliakan. Artinya nggak ada manusia yang Iya, mampu iya, memuliakan betul. dia. Semuanya gagal. Gimana Gagal sih ente yang untuk bawa di sini statement, secara ente pula yang sempurna bingung minta memuliakan definisi. dia. Dengar Ya dulu. sudah. Oke, Semua saya kunci. manusia Bentar, saya gagal kunci di secara jawabannya. Nggak usah sempurna bertele-tele memuliakan Tuhan. kita. Semua manusia gagal. Oke, sudah. Tuhan menginginkan tidak kesempurnaan terhadap manusia? Tuhan menginginkan nggak kesempurnaan terhadap manusia? Kamu baca ayatnya tuh. Jadilah sebab Allah Bapamu sempurna, maka kalian harus sama seperti Iya, Bapa betul, sempurna. Betul, iya. Tuhanmu menginginkan manusia sempurna. Iya, betul. Ketika Tuhanmu menginginkan manusia sempurna Bukan seperti hanya dia, menginginkan, menuntut. lalu dia ciptakan manusia yang tidak mungkin ia menuntut. Iya. Ternyata
ternyata tuntutan dan keinginan Tuhanmu tak terpenuhi. Bagaimana kami orang Islam ini, kalian ajak masuk Kristen dan berdoa kepada Tuhan kalian, keinginannya aja gak terpenuhi. Lalu kalian yang Kristen ini berdoa pula kepada dia yang bahkan keinginannya aja dia gak mampu penuhi. Nah, Aduh, disinilah. macam mana ini Nah, Tuhan? disinilah. Bentar dulu, belum selesai saya ya. Teman-teman, saya ulangi, saya tegaskan sekali lagi. Ketika si Roman ini mengatakan Tuhannya menuntut manusia supaya sama seperti dia, tapi Tuhan menciptakan manusia yang tidak mungkin sama Ripa, seperti dia, ini Tuhannya istirahat dulu zolim. Ripa, panjang Jangan kali ada yang ganggu ceritamu. dulu, jangan ada yang ganggu saya dulu. Kau nggak ikut, aku lagi ngomong sama Roman, bukan kau yang ku ajak ngomong ya. Jangan kau ganggu obrolanku, kau panas-panas saja sendiri ya. Jadi ketika ada Tuhan, ada nih ibarat kata ilustrasinya begini teman-teman. Saya seorang ibu. Saya tahu anak saya umurnya baru 5 tahun. Kapasitasnya saya tahu. Tidak memiliki kemampuan yang cakap dan mumpuni. Karena saya yang melahirkan dia. Saya punya otak. Masa saya suruh dia angkat gas 20 gas LPG 20 kg, berarti saya ODGJ. Tiba-tiba ada Tuhan menciptakan manusia dengan penuh kekurangan, memberikan free will, ya. Kemudian menuntut manusia supaya sama dengan Tuhan itu. Sementara dia tahu, Tuhan itu tahu kalau tidak ada manusia yang akan bisa mengikuti tuntutan dia. Ini Tuhan psikopat namanya, brother. Ini Tuhan aneh namanya, ini menuntut apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Itulah tadi saya jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir bahwa la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melainkan semampunya manusia. Inilah Tuhan yang betul, yang maha rahim dan maha penyayang. Ketika kalian bilang Tuhan kalian maha kasih, dia menuntut agar dia manusia sama seperti dia, mirip seperti dia, atau sempurna seperti dia. Tapi ternyata manusia tidak mampu. Padahal dalam kitab Taurat dikatakan barang siapa tidak menjalankan hukum Taurat, Tuhan akan memberikan hukuman yang pukulan-pukulan kepadanya. Macam mana Tuhan kalian ini? Ketika dia menginginkan manusia sempurna, dia yang ciptakan manusia. Ternyata manusia tidak bisa sempurna. Apa-apaan ini?